Hal yang kedua, alla yughaliya fil mahar. Jangan menetapkan mahar dengan harga yang tinggi, apalagi dalam kondisi krisis seperti sekarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, min yumnil mar'ati tashilu amriha wa qillatu sadaqiha. Di antara kemuliaan atau kebaikan seorang wanita adalah mudah urusannya ketika dilamar, tidak berbelit-belit, tidak menetapkan syarat. Boleh lamar saya, asal harus hafal 30 juz, harus hafal Sahih Bukhari dan Muslim. Gak akan dapat itu. Mempermudah urusan ketika akan dinikah, dan sedikit maharnya. Ini dikuatkan oleh ucapan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menyatakan, ala la tughlu suduqan nisa fa innahu law kana mukramatan fid dunya aw taqwa indallahi azza wa jalla kana awwalakum bihin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ma asdaqan nabiy sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin min nisaihi wala usdiqat imra'atun min banatihi akthar min sintai asyara uqiyah. Wa innar rajula la yughla bi sadaqati imra'atihi hatta yakuna laha adawah fi nafsihi. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, ingatlah, janganlah kalian bermahal-mahal di dalam memberi mahar wanita. Karena apabila wanita itu wanita yang mulia di dunia atau takwa di sisi Allah, maka yang paling utama tentang hal itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan mahar kepada istri di antara para istrinya, atau anak-anak putrinya pun tidak diberi mahar lebih banyak dari 12 uqiyah. Uqiyah ini emas, satu ukuran emas. Kalau tidak salah, ini kalau tidak salah, saya ragu, satu uqiyah itu kira-kira 5 gram emas. Ini kalau tidak salah. Jadi kalau 12 uqiyah berapa? 60 gram. 60 mahal ya. Tidak lebih dari itu. Berapa ini emas? Dan seorang laki-laki dia bermahal-mahal di dalam menetapkan mahar bagi calon istrinya, sehingga timbul permusuhan di dalam hatinya, kedongkolan, aduh sayang ini segini. Nah seperti itu. Riwayat tadi yang menyatakan bahwa di antara kebaikan wanita adalah mudah urusan nikahnya dan sedikit maharnya, hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Hibban, Al-Bazar, dan juga Imam At-Tabrani dan Al-Hakim serta Al-Baihaqi. Sedangkan ucapan Umar bin Khattab pun barusan sahih, keluarkan oleh Imam Abu Daud dan An-Nasai, serta lafaz itu bagi An-Nasai juga Imam At-Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan sahih. Ada satu kasus yang pernah terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang dikatakan ishtahara bainan nas anna imra'atan i'taradat ala Umar fi mas'alatil muhur. Ada satu kisah yang masyhur di kalangan manusia, bahwa seorang wanita memprotes kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam hal mahar ini. Ketika diprotes, Umar yang pemarah ini menyatakan, asabat imra'atun wa akhta'a Umar. Wanita ini benar dan Umar telah salah. Hadis ini yang menyatakan bahwa ketika Umar bilang jangan bermahal-mahal menetapkan harga mahar, lalu diprotes oleh para wanita bahwa biarkan mahal, itu hak wanita. Lalu Umar menyatakan dia benar dan Umar telah salah. Hadis ini, kata penyusun buku ini, wa hadza la yasihu hatta yalijal jamal fi samil khiyat.
hadis ini tidak benar. Sama sekali sampai unta masuk ke lubang jarum. Artinya mustahil, ya. Falaital ahaditsus sahihah tuhsyaru fi adhanin nas kama husyirat hadhil hikayah. Walakin anna yakunu dhalika walladzina tasawwadu qimatal maraqiz al-ilmiyah la yumayyizuna baina as-sahihi wad-dha'if wa la yastati'un. Fallahu ta'ala fadlahul musta'an ala kulli balyah. Hadis ini tidak benar. Banyak sekali hadis-hadis yang terkumpul di dalam otak manusia sebagaimana juga hadis ini, akan tetapi mereka itu tidak mempunyai kemampuan ilmiah sehingga tidak bisa membedakan antara hadis yang sahih dan hadis yang dhaif. Mereka tidak mempunyai kemampuan untuk itu. Hadis yang menyatakan asobat imra'atun wa akhta Umar, ini dikeluarkan Imam Abdul Razak dalam kitab Al-Musannaf, juga Az-Zubair dan Sa'id bin Mansur dan Abu Ya'la Al-Baihaqi. Kata beliau hadis ini munqati, la yakhlu isnadun indahum min illatin qadhiha taduru bainal inqita' wa dha'f asyadid wallahu musta'an. Hadis ini munqati, dhaif sekali. Itu hal yang kedua yang harus diperhatikan oleh wali. Yang pertama, memilih calon mantu yang bagus. Yang kedua, tidak terlalu mahal di dalam menetapkan mahar. Adapun yang ketiga, ayyakhudha ra'ya ibnatihi fi dzalik wa ya'samu in arghamah. Si wali itu harus minta persetujuan putrinya dan tidak boleh memaksa. Memaksanya adalah dosa. Ini didasarkan kepada sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, dakhalat 'alaiha fatat faqalat inna abi zawwajani ibna akhi liyarfa'a bi khasisatahu wa ana karihah. Qalat ijlisi hatta ya'tiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarathu. Fa arsala ila abiha fada'ahu faja'ala al-amra ilaiha faqalat ya Rasulullah qad ajaztu ma sana'a walakin aradtu an u'lima 'alin nisa'i min al-amri syai'. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ada seorang gadis masuk menemuinya. Gadis ini berkata, sesungguhnya bapakku telah menikahkan aku dengan anak saudaraku. Bukan gadis lagi kalau gitu ya. Untuk apa? Untuk menghilangkan kesulitan bapaknya. Entah punya hutang, entah apa. Dan aku tidak suka. Aku nggak mau sebenarnya. Kata Aisyah, duduk sampai datang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah Rasul SAW, lalu Aisyah mengabarkan hal ini kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasul SAW mengutus seseorang kepada bapak wanita tadi, lalu memanggilnya dan urusan ini diserahkan kepada si wanita. Kalau mau menolak, bisa menolak. Tapi wanita itu berkata, wahai Rasulullah, aku telah halalkan apa yang dilakukan oleh bapakku kepadaku. Boleh. Akan tapi aku ingin memberitahukan kepada semua orang bahwa wanita itu mempunyai hak atas dirinya. Hadis ini riwayat An-Nasa'i dengan sanad yang sahih, sebagaimana hadis ini pun diriwayat Imam Ibnu Majah dan Abdul Razak. Ini hal yang ketiga. Adapun persetujuan wanita adalah dengan cara diam kalau ditanya karena malu. Disebutkan muwafaqatul bikr antaskuta li'annaha tastahi. Persetujuan gadis adalah diamnya karena dia ini pemalu. Adapun sayyib janda fahiya ahaqqu bi nafsiha min waliha. Dia lebih berhak atas dirinya daripada
bapaknya sendiri. Berdasarkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu, la tunkahu thayyibu hatta tusta'dzan wa la tunkahu al-bikar hatta tusta'mar. Qalu ya Rasulullah kaifa idnuha? Qal idnuha an taskuta. Tidaklah seorang janda dinikahkan sebelum dimintai izinnya. Dan tidaklah seorang gadis dinikahkan sebelum juga dimintai hatta tustamara, dimintai keputusannya. Lalu orang-orang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana izinnya seorang gadis? Kata Nabi SAW, izinnya itu adalah diamnya. Nanti di sini timbul banyak masalah di kalangan para fuqaha. Jadi kalau diam berarti setuju. Lalu kalau menjawab, kamu mau dinikahkan sama si fulan? Oh tentu mau dong. Umpamanya tidak dia. Apakah itu sah atau tidak? Nanti banyak permasalahan di fuqaha. Ini disebut mafhum mukhafafah. Pemahaman yang terendah teringan. Kalau umpama diam, malu menjawab ya, malu kan? Wanita dulu itu, akhwat dulu, maka itu berarti setuju. Tapi kalau lebih pernyataannya dari itu, umpamanya mau, ada ngangguk, umpamanya. Itu kan lebih dari diam kan? Atau menjawab, ya, apalagi, oh tentu mau dong, umpamanya. Maka itu takkid, ya, lebih kuat lagi persetujuannya. Lebih sahih, ya. Hadis yang barusan pun sahih, dikeluarkan Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, Imam Muslim pun meriwayatkan juga dalam kitab sahihnya, Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasai dalam kitab sunannya. Boleh pula bagi seorang wali setelah melihat ada seorang laki-laki yang saleh, berilmu, bertakwa, lalu dia menawarkan putrinya kepada laki-laki itu. Boleh. Ini berdasarkan, dan ini tidak sesuatu yang hina, bukan sesuatu yang hina. Aduh, dimurah-murah begitu wanita. Enggak. Karena apa? Karena ditawarkannya juga kepada yang mahal, yang berkualitas. Laki-laki yang takwa. Berdasarkan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Umar, lamma ta'ayyamat Hafsah binti Umar min Khunais bin Hidhafah as-Sahmi wa kana min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatawaffa bil Madinah fa'ataitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu fa'aradtu alaihi Hafsah qultu in syi'ta ankahtuka Hafsah qala sa'anduru fi amri falabitha layali thumma laqiyani faqala qad bada'ali alla atazawwaja yawmi hadha. Qala Umar falaqitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu faqultu in syi'ta ankahtuka Hafsah binti Umar fasamata Abu Bakar falam yarji ilayya syai'an fakuntu alaihi awjada minni alaihi Utsman falabithu layaliya thumma khatabaha Rasul sallallahu alaihi wasallam fa ankahtuha iyyahu falaqiyani Abu Bakar faqala la'allaka wajadta alayya hina aradta alayya Hafsah falam arji ilaika syai'an qala Umar qultu na'am qala fa innahu lam yamna'ni an arji'a ilaika syai'an fima aradta alayya illa anni kuntu alimtu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qad dzakaraha fama kuntu li ufsiya sirra Rasul sallallahu alaihi wasallam walau tarkaha laqabiltuha. Ketika Hafsah menjanda dari suami pertamanya Khunais bin Hidhafah as-Sahmi, dia salah seorang sahabat yang meninggal di Madinah. Kata Umar, aku mendatangi Utsman. Aku tawarkan Hafsah kepadanya. Aku berkata, kalau kamu mau aku nikahkan kamu dengan Hafsah. Padahal Utsman sudah beristri. Sudah beristri Utsman. Kata Utsman, aku lihat dulu. Maka setelah beberapa hari
dia menemuiku lalu berkata, aku sudah putuskan, aku tidak akan menikah. Kata Umar, aku temui Abu Bakar. Lalu aku berkata, kalau kamu mau akan aku nikahkan kamu dengan Hafsah putri Umar. Abu Bakar diam, tidak menjawab sesuatu pun. Maka fakuntu alaihi aujada minni alaihi ala Utsman. Maka aku pun berprasangka bahwa Abu Bakar pun sikapnya seperti Utsman, yaitu tidak akan menikahi. Setelah beberapa malam, tiba-tiba Rasul SAW datang mengkhitbah meminang Hafsah. Aku pun menikahkan Hafsah kepada Rasul SAW. Lalu Abu Bakar datang menemuiku. Kata Abu Bakar, kamu ingat nggak ketika kamu menyodorkan Hafsah untukku, aku tidak menjawab sesuatu pun? Kata Umar, ya. Kata Abu Bakar, sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku untuk tidak menjawab kepadamu ketika engkau menyodorkan Hafsah kepadaku, kecuali karena aku telah mengetahui bahwa Rasulullah SAW telah menerangkan hal ini, berminat akan menikahi Hafsah. Aku tidak ingin menyebarkan rahasia Rasul SAW. Seandainya Rasul SAW meninggalkannya, artinya tidak akan menikahi Hafsah, pasti akan aku terima tawaran ini. Ini menunjukkan boleh bagi seorang laki-laki yang mempunyai putri menyerahkan atau menawarkan putrinya kepada laki-laki tersebut yang dilihat saleh, berilmu, kemudian takwa dan seterusnya, agar si anaknya ini terdidik, terjaga, terpelihara dan termuliakan di hadapan seorang laki-laki yang saleh. Ayo ikhwah, masih banyak insyaallah penjelasan tentang masalah ini, tapi kita skor dulu ya sampai 6:30. Kebetulan 6:30 sebentar lagi akan datang telepon yang sangat penting. Insyaallah nanti kita akan masuk lagi 7:30. Kita akan lanjutkan sampai jam 9 kira-kira ya. Untuk saat ini tidak ada tanya jawab dulu, nanti di jamak takhir tanya jawabnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pagi tadi kita sudah sampai kepada poin tentang bolehnya seseorang menyerahkan, menawarkan putrinya kepada laki-laki yang dinilainya saleh dan takwa. Dan ini waqi terjadi di zaman para sahabat. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menawarkan hal itu kepada Utsman bin Affan dan kepada Abu Bakar. Kini kita akan lanjutkan kepada masalah akad nikah. Wa yustahabu an tuqala khutbatul hajah baina yaday al-aqd fa inna dhalika minas sunnah. Disunnahkan untuk mengatakan khutbah hajah, khutbatul hajah sebelum akad, karena hal itu termasuk sunnah. Khutbatul hajah itu tidak hanya berlaku pada khutbah nikah, tapi seluruh khutbah, khutbah Id, khutbah Jum'ah ataupun muhadharah. Adapun lafaz khutbah hajah ini sebagaimana
yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, An-Nasai, Ad-Darimi, Ahmad, Abdul Razak, Abu Daud At-Tayalisi dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih. Ketika haji wada, Rasulullah SAW berkhutbah dengan Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Setelah itu dibacakan 3 ayat. Ayat pertama surah An-Nisa ayat 102, An-Nisa, Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Lalu surah An-Nisa ayat yang pertama, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Lalu ayat selanjutnya, kalau nggak salah masih surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Al-Ahzab. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, thumma yusamma hajatahu. Lalu isi khutbahnya disampaikan. Maka apabila seorang laki-laki mengkhitbah, meminang seorang wanita selama belum akad, tidak boleh berkhulwah kecuali kalau disertai mahram. Didasarkan kepada sabda Nabi SAW, kata beliau, la yakhluwanna ahadukum bi imra'atin fa inna syaitana thalithuhuma. Janganlah salah seorang di antara kalian berdua-dua dengan seorang wanita, karena setan adalah yang ketiganya. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, Asy-Syafi'i, kata Al-Hakim sahih atas syarat Bukhari dan Muslim dan disepakati oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah.